agar dia bisa berpindah-pindah kepemilikan lewat cerita sosok. Nah, orang yang disisain nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain. Hai guys, kembali lagi bersama aku Adinda Sheila di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan sebuah legenda dari kota Bandung yang ditulis oleh Kak Dismem di Twitternya. Kisah ini dialami oleh Kak Vira yang pada akhirnya harus menerima takdirnya untuk tinggal bersama dengan kuntilanak abu-abu. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja dan pastikan jangan menonton sendirian. Halo, nama aku Vira. Sebenarnya gue gak mau nyeritain hal ini. Takutnya kalian yang denger jadi terpengaruh. Tapi gue pengen kalian ngerasain apa yang gue rasain sampai saat ini. Tapi gue sadari bahwa gue harus bertanggung jawab atas apa yang gue lakuin. Sampai akhirnya gue menerima semua apa adanya. Meski sekarang hidup gue gak membaik, tapi juga gak seburuk di awal. Semua bermula ketika gue SMA di Bandung. Tahun 1995, ayah dan ibu gue pindah ke Bandung, tepatnya di belakang Pasar Cicadas. Gue masuk di kelas 11 SMA negeri bergengsi di Bandung. Gue kasih clue sekolahannya. Gedungnya peninggalan Belanda. Singkat cerita, gue punya banyak teman cowok di SMA ini. Teman sebangku gue, si Dudung, dan beberapa lainnya. Tapi ada satu orang yang aneh, sebut aja namanya Raden. Raden ini anaknya rada-rada creepy ya. Bukan karena dia nakal, tapi karena dia bisa ngelihat makhluk yang gak kasat mata. Waktu itu, di hari Kamis, gak sengaja Raden belum pulang. Dia masih nyatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Di kelas, sisa gue sama dia. Tapi gue berhasil selesai duluan. Gak tahu ada angin apa, gue nyamperin dia dan itu salah. Sebab dari situlah malapetaka dalam hidup gue dimulai. Gue samperin dia dan so akrab. Gue tanya, masih lama? Raden cuma ngeliatin gue. Akhirnya gue nyodorin tangan sambil bilang, gue Vira, anak baru. Dan akhirnya Raden jawab dengan suara yang agak serak, gue Raden. Terus gue bilang, gue ngeliatin lu suka ngobrol sendiri. Gue diceritain sama anak-anak, katanya lu bisa ngeliat yang gaib-gaib gitu ya Den. Gak takut lu? Terus Raden jawab, kenapa lu tanya itu? Lu mau tahu? Iya, gue bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba gue ngomong sendiri. Jelas kan? Terus gue tambah penasaran dong. Gue tanya, gimana caranya bisa lihat itu? Keturunan? Dan ini pertanyaan yang paling membuat gue menyesal seumur hidup. Kalau lu mau tahu, ayo ikut gue. Raden nyuruh gue naik ke motornya. Wah, gue makin penasaran. Gak ada takut-takutnya sumpah. Akhirnya gue naik ke motornya Raden. Ternyata gue mau diajak Raden ke rumahnya. Sesampainya di rumah Raden, Raden langsung kenalin gue ke ibunya. Bu, ini Vira, murid baru di sekolahku. Baru 2 bulan. Fir, duduk dulu, gue ambilin air. Lu pasti haus kan? Tiba-tiba Raden bilang, ngobrolnya di teras aja ya Fir. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, apapun yang terjadi, tetap di teras ini. Hari menjelang petang, tapi bukan sore. Sekitar waktu sholat asar gitu. Sambil nunggu Raden ngambil air, gue ngeliat ke arah luar pagar rumah Raden. Yang bikin gue janggal, dia gak punya tetangga. Di jalan ini memang banyak rumah kosong, tapi gue gak nyangka sisi kanan kiri Raden cuma rumah tua yang udah lama banget ditinggal sama penghuninya.
Tiba-tiba gue denger raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak, tapi yang pasti gue tahu ini bukan suara Raden, lebih ke suara perempuan. Di situ gue cuman diem dan jantung gue berdebar kencang. Gue mikir, apa yang terjadi di dalam rumah? Gue semakin penasaran dong, tapi gue harus bisa nahan rasa itu. Tiba-tiba di dalam rumah ada orang teriak sepanjang azan. Tapi saat azan selesai pula teriakannya. Sumpah aneh banget. Rumah itu mendadak hening. Sejam berlalu, sore makin kelihatan. Raden belum muncul-muncul. Gue makin gak tenang di situ. Kemana nih anak? Sumpah, ini jalan juga gak ada kehidupannya sama sekali. Hari itu untuk pertama kalinya gue ngerasain merinding. Akhirnya gue putusin buat ketuk pintu rumah Raden. Raden. Tapi gak ada jawaban dari Raden. Gue ketuk lagi agak keras dan masih manggil namanya. Tapi tetap aja gak ada yang keluar. Akhirnya gue udah gak tahan. Akhirnya gue bilang, Raden, gue mau pulang. Terserah lu mau marah apa enggak sama gue. Yang jelas ini udah sore, nyokap gue pasti nyariin gue. Tapi di situ tetap gak ada jawaban dari Raden. Akhirnya gue ngelangkah ke arah pagar rumah Raden. Waktu gue buka pintu pagarnya, bunyinya tuh udah kayak pagar yang gak diminyakin berabad-abad. Sumpah serem banget tahu. Akhirnya gue tutup lagi pagar itu. Gue berusaha ingat-ingat jalur motor yang tadi diambil sama Raden. Cuma itu cara gue keluar dari lingkungan sini. Akhirnya gue beranjak ke arah kanan. Dan di situ, di sudut mata kanan gue menangkap sebuah gerakan. Gue nengok ke arah rumah Raden. Dari kaca depan yang ditutupin korden tebal, ada tangan berwarna putih pucat yang menempel pada kaca dan melambai ke arah gue. Seketika bulu kuduk gue merinding. Udah jauh gue lari, akhirnya gue nemuin keramaian. Di situ ada pangkalan ojek dan angkot. Gue langsung deketin tuh tukang ojek. Bang, ke Cicadas. Atuh jauh neng. Kenapa? Kok kayak orang ketakutan neng? Gue gak ngejawab pertanyaan dia. Di situ gue langsung bergegas naik di jok belakang. Buruan bang. Abangnya langsung ngebut dong. Keesokan harinya di sekolahan, gue lari ke kelas. Terus waktu gue lewat lorong menuju kelas, dari ujung lorong gue berasa aneh. Akhirnya gue berhenti dan gue lihat dari kejauhan ada sosok aneh di ujung lorong. Meski keadaan masih terang, tapi sosok itu kelihatan samar. Yang bisa gue lihat, dia pakai gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang. Bagian rambutnya tersanggul tinggi, kepalanya jatuh ke arah kiri dan tangannya ke arah depan. Badannya agak membungkuk, wajahnya seperti siluet dan tangannya bergerak pelan ke arah atas, menekuk dan melambai ke gua. Jujur, walaupun gue merinding, gue tetap deketin dia pelan-pelan. Lagian lorong itu satu-satunya masuk ke kelas gue. Dekat, semakin dekat, beberapa langkah lagi, semoga gue bisa lihat wajahnya. Dan yes, wanita noni Belanda itu gak ada. Akhirnya gue masuk ke kelas. Di kelas anak-anak pada ngeliatin gue. Ada 2 orang yang namanya Irin dan Hani. Mereka bisik-bisik sambil ngeliatin gue dengan tatapan aneh. Terus gue ngeliat ke arah bangku Raden, dan ternyata kosong. Kemana ya tuh anak? Hati gue bertanya-tanya. Gue bolak-balik nengok ke bangku si Raden. Si Dudung teman sebangku gue sampai merasa terganggu. Dia tanya, kenapa lu Fir? Dari tadi gue ngeliat lu gelisah mulu. Tiba-tiba ada guru BP datang. Dia bilang, itu ngapain Dudung sama Fira ngobrol? Kalau mau ngobrol keluar sana. Di sini teman-temannya pada mau belajar. Gue dan Dudung langsung diam. Lalu Bu Subrika mendekati kami. Lalu Bu Subrika meletakkan tangannya di atas meja. Dan gue shock. Itu tangan yang sama dengan tangan yang melambai ke arah gue lewat jendela rumah Raden. Gue langsung lihat ke atas.
dan gue lihat wajah pemilik tangan itu. Ya Tuhan, wajahnya Bu Subrika, tapi matanya putih, kulit mukanya abu-abu. Ya Tuhan, tolong gue lah, siapa ini yang di hadapan gue? Akhirnya gue nunduk lagi dan mermin mata sambil baca doa dalam hati, berharap siapapun yang merasuki Bu Subrika segera pergi. Singkat cerita, pulang sekolah gue ajak Dudung ke rumah Raden. Untung Dudung bawa motor, tapi gue pesen sama Dudung buat nganterin gue sampai rumah kalau urusan ke Raden udah selesai. Akhirnya gue dan Dudung sepakat. Selama perjalanan, kami ngobrol di atas motor. Gue selama sekolah di sini dan selama gue kenal Raden belum pernah ke rumahnya. Kok lu malah udah duluan? Buset. Tiba-tiba si Dudung bilang, ini jalan paling angker. Warga sini pada tahun 80-an pergi dari wilayah ini karena kuntilanak abu-abu. Akhirnya Dudung mutusin buat muter balik menjauh dari jalan B. Dia ngajak gue buat nyari warung kopi terdekat. Sesampainya di warung, si Dudung langsung tanya sama pemilik warung. Intinya nanya apa jalan B masih angker. Kata pemilik warung, udah gak ada lagi orang-orang di sana. Setahu pemilik warung, perumahan di jalan B itu udah lama kosong. Dijual pemiliknya belum pada laku-laku, tapi gak tahu juga kalau sekarang ada yang nempatin. Terakhir kali pemilik warung itu jalan-jalan ke area sana, katanya udah kosong banget. Murah-murah sih rumahnya, tapi ya itu banyak hantunya. Dan hantunya itu kuntilanak abu-abu. Di situ gue tanya, kuntilanak abu-abu tuh apa? Tapi sayangnya si pemilik warung cuma diam. Terus Dudung bilang, jangan, maksudnya jangan minta diceritain. Gue rasa dia tahu tapi dia gak mau cerita. Lah emang kenapa sih? Makin penasaran gue. Fir, yang namanya cerita kan kudu detail. Nah, detail daripada si Kunti ini gak bisa dikasih tahu. Konon katanya, kalau sampai lu denger dia seperti apa, wujudnya seperti apa, terus lu ngebayangin dia bakal mendiami rumah lu, Fir. Hah? Serius lu? Lah emang gitu, Fir. Ini urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Emang lu gak tahu? Singkat cerita, kami pun segera ke jalan B. Di perjalanan, Dudung bilang, sebenarnya dulu jalanan ini rame. Jalan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik di kota Bandung. Tapi setelah perluasan area di jalan Kota Kembang ini, akhirnya jalan B mulai ditinggalkan dan akhirnya muncul urban legend soal kuntilanak abu-abu itu. Menurut kesaksian beberapa orang, kuntilanak itu tinggal di rumah yang sama dengan kita. Dia meminta makan yang dia inginkan. Jika tidak dituruti keinginannya, maka satu keluarga akan tersiksa dan nyawa keluarga tersebut akan terancam. Namun, kuntilanak tersebut tidak akan melenyapkan seluruh nyawa keluarganya. Disisakan satu untuk menjadi kaki tangannya agar dia bisa berpindah-pindah kepemilikan lewat cerita sosoknya. Nah, orang yang disisain nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain detail wujudnya seperti apa. Lalu pindahlah si Kunti ke rumah orang yang mendengarkan dan membayangkan tadi. Tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengarkan detail wujudnya dia. Jadi misalnya nih, gue cerita sama lu wujudnya si Kunti, dia pindah ke rumah lu. Dia cuma bisa dilihat sama lu. Tapi kalau lu cerita sama nyokap lo, ya nyokap lu juga bisa ngeliat itu. Sampai akhirnya mendadak Dudung puter balik dengan tergesa, sampai gue hampir jatuh. Terus gue tanya, anjir Dung, kenapa lu? Pelan-pelan dong, kenapa sih kayak orang lihat setan? Si Dudung jawab, Fir, liatin di layar belakang gue dong, di balik kerah jaket sekarang. Waktu gue tarik kerah jaket Dudung, ada sebuah gulungan rambut kecil, hanya beberapa helai sih. Tapi setelah diurai, gue dan Dudung langsung merinding, panjang banget kayak bukan rambut manusia. Terus Dudung bilang, duh Fir, gimana nih? Kata orang-orang kalau kejadiannya kayak gini, berarti kita udah diikutin, kita udah diincer. Gak usah nakut-nakutin lu Dung. Gue kan gak ngapa-ngapain. Iya, lu gak ngapa-ngapain. Tapi rasa keingintahuan lu tuh gede.
Dia nggak suka. Lu kenapa sih pengen banget cari tahu? Akhirnya gue ceritain pengalaman gue main ke rumah Raden. Terus Dudung bilang, goblok. Kan dari awal pas berangkat feeling gue udah nggak enak. Akhirnya gue sama Dudung putusin buat pulang. Belum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin gue malah nggak bisa tidur. Fir, menurut gue Raden pasti besok datang. Tapi please, lu jangan ngikutin rasa penasaran lu lagi. Biasa aja, lu harus janji sama gue. Kalau dia cerita apapun, tutup kuping. Gue merasa dia pelihara kuntilanak abu-abu. Pokoknya jangan sampai lu tahu detail wujudnya. Besokan harinya mama bilang, semalam kamu teriak-teriak kayak ketakutan. Mama papa sama adik sampai kebangun. Tapi kamu dibangunin gak bisa. Papa udah bacain ayat kursi. Terus papa minumin kamu air putih yang dibacain ayat kursi, baru kamu tenang. Emang kamu mimpi apa? Gak apa-apa mah, gak inget juga mimpi apaan, kata gue sambil posisi duduk. Singkat cerita, waktu gue udah sampai sekolah, kelas gue sepi banget. Tapi tas anak-anak udah ada di bangkunya masing-masing. Waktu gue naruh tas, tiba-tiba gue denger nafas seseorang dari arah belakang. Jantung gue langsung gak karuan detaknya. Bulu kuduk gue naik, dan gue segera membalikan badan. Dan ternyata ada Raden. Dia masuk lewat mana coba? Tadi aja sepi, sumpah. Gue spontan langsung berdiri dan langsung lari. Tapi setelah sampai deket bangku guru, gue langsung noleh lagi ke arah Raden. Raden ngeliatin gue kayak pengen nangis. Lu datang dari mana tadi? Lu orang kan? Lu siapa? Mana Raden? Ini gue Raden, Fir. Tadi pala gue berat banget, makanya gue tiduran. Gue bangun karena ada orang datang. Gue pikir Pak Asep, gak taunya lu. Kemana lu kemarin? Gue sakit, Fir. Nyokap gue juga sakit. Gak ada yang bisa ke sekolahan buat ngasih tahu ke guru-guru. Gue sakit karena apa? Serius, dalam hati gue langsung mikir, kenapa gue harus tanya hal ini? Bodoh banget, ini sumber petaka gue. Lalu Raden jawab, karena makhluk itu gak terima apapun yang gue sajikan. Tiba-tiba Raden membuka bajunya, dan gue kaget. Di dada Raden ada 5 garis panjang seolah habis dicakar. Raden bilang kalau makhluk itu melukai dia dan ibunya. Di situ dia jelasin, makhluk wanita itu Vira, dia minta pindah. Tingginya sekitar 180 meter, rambutnya panjang, hitam pekat lebat menyentuh tanah. Wajahnya abu-abu dengan tangan putih pucat dan kukunya yang panjang. Dia bertelinga runcing di sebelah kiri dan daun telinga sebelah kanan tidak ada sebab dipenggal. Hidungnya mancung dan selalu meneteskan darah. Di ubun-ubunnya ada lubang paku sedalam 10 cm. Tangan kirinya ada jari yang terpotong. Matanya putih dengan sudut ke atas memanjang. Dan ini yang terakhir, bibirnya. Bunyi lonceng sekolah gue yang lama dan memekakkan telinga membuat suara Raden tenggelam. Gue yang tadinya agak hipnotis mendadak sadar. Gue langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan mengebrak meja karena misinya belum terlaksanakan. Gue bersyukur banget gue bisa selamat karena bel bunyi. Gue gak dengar ciri-ciri terakhir. Sumpah jantung gue mau copot. Raden baris di tempat paling belakang. Gue dan Dudung sama-sama menoleh melihat dia. Tatapan Raden kosong melihat ke arah kami berdua. Terus mulut Raden kayak mau menyampaikan sesuatu tapi tanpa suara. Gue dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya. Kami spontan buang muka. Singkat cerita, gue sampai di rumah. Dan gue langsung duduk di pinggir tempat tidur. Gue bilang, "Mah, Vira izin tidur siang ya, Vira ngantuk banget." Beliau jalan ke arah pintu lalu menutup perlahan. Dan di balik pintu itu udah ada seseorang nunggu gua. Ya, dia si kuntilanak abu-abu. Vira masih mencari pengganti dan penerus salah satu urban legend Kota Kembang tersebut. Jadi, detail kuntingnya kayak gimana jangan dipikirin.
Jadi seperti itu teman-teman, cerita dari Kak Vira yang ditulis oleh Kak Dismem di Twitternya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Saya Dinda Syah, bye-bye.